Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin, beberapa video yang kemarin, waktu Resmond Sianipar dan pengacaranya menyampaikan bahwa RC-nya sudah pasti, SP3-nya sudah pasti, tapi mereka nunggu konvers dari Polda Metro Jaya dulu. Akhirnya hari ini Polda Metro Jaya melakukan konvers. Nah, dalam konversinya Polda Metro Jaya ini menyebutkan, tidak hanya menyebutkan Resmond. Jadi ada 3 nama yang disebut. Yang pertama Egy Sujana, kedua Damai Heri Lubis, dan yang ketiga Resmond Sianipar. Nah, dalam konversinya runtut, lengkap, dan bahkan disebutkan bahwa 3 orang ini, Egy Sujana, Damai Heri Lubis, dan Resmond, ini sudah lepas dari status tersangka. Jadi dia tidak masuk dalam proses pengadilan selanjutnya, proses hukum selanjutnya. Dan berkas tersangka yang lain sudah selesai dan akan dikirim lagi ke kejaksaan. Artinya apa? Artinya kalau berkas dari tersangka yang lain sudah dikirim ke kejaksaan, berarti tertutup sudah pintu RJ untuk tersangka yang lain. Ya, katanya kemarin ada isu siapa si Rustam itu mau RC kalau ada 20 miliar. Kemudian Tifa juga katanya dirayu untuk biar mengikuti jejak Resmond untuk RC dan sebagainya. Sekarang sudah tertutup dengan berkasnya yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, berarti proses RC tertutup dari Polda. Nah, tidak tahu nanti proses dari kejaksaan seperti apa. Kita ikuti dulu video dari Kompes Polda Metro Jaya. Tahapan pelaksanaan keadilan restoratif justice untuk saudara RHS atau Resmond Hasiholaun Sianipar. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS didampingi oleh masing-masing penasehat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu beserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian berdasarkan dari kesepakatan antara para pelapor, para terlapor atau tersangka dengan para pelapor, maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif terhadap permasalahan yang dihadapi atau tersangka RHS pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya.
Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap Saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Bahwa proses penyidikan terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan sebagaimana tahap-tahap persidangan di pengadilan. Selanjutnya, kami mengirimkan berkas perkara kembali ke Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk dapat diproses dalam sidang peradilan. Nah, sudah jelas disebutkan bahwa ada 3 nama tersangka yang sudah di SP3-kan. SP3-kan, kemudian juga berkasnya Roy Suryo dan kawan-kawan sudah diarahkan ke Kejaksaan. Nah, artinya Rismond, Egy Sujana, dan Hairul Lubis sudah bisa tidur nyenyak. Terutama 2 orang itu. Kalau Roy Suryo, kalau Rismond Sianipar masih ada beberapa kasus lain, kasus dengan Pak JK, kemudian kasus ijazah dan ijazah Yamaguchinya, yes. Kita ikuti terus, jangan sampai ketinggalan informasi tentang permasalahan ijazah Pak Jokowi. Ikuti terus, wassalam.